yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah SKI, yaitu Bunda Wiwinda MAG. Perkenalkan, nama saya Izmiah Rahmadonia, NIM 2323240070, kelas 3C PGMI. Saya akan menyampaikan materi tentang penyebaran Islam di Asia Tenggara. Kedatangan Islam di Asia Tenggara dipengaruhi oleh interaksi masyarakat lokal dan pedagang Muslim di Arab, India, Persia, dan wilayah lainnya melalui jalur perdagangan. Islamisasi berkembang secara bertahap melalui 6 saluran, yaitu perdagangan. Interaksi perdagangan Muslim dengan penduduk lokal membawa pengaruh budaya dan agama Islam, menggantikan kepercayaan animisme dan dinanisme dengan monoteisme. Yang kedua itu perkawinan. Pernikahan antara perdagangan Muslim dengan wanita lokal, terutama bangsawan, mempercepat penyebaran Islam melalui keturunan dan jaringan sosial. Yang ketiga itu ada tasawuf. Para sufi menyampaikan ajaran Islam dengan pendekatan mistik dan magis yang mudah diterima oleh masyarakat lokal karena serupa dengan keyakinan sebelumnya. Yang keempat itu ada tasawuf. Penyebaran Islam dilakukan oleh para sufi. Seperti Hamzah Fansuri, Syekh Lamba Abang, dan Sunan Panggung. Ajaran mistik mereka mudah diterima karena serupa dengan kepercayaan pra-Islam. Yang kelima, itu ada pendidikan. Pesantren dan pondok menjadi pusat pendidikan Islam, mendidik ulama dan kiai untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai daerah. Contohnya adalah pesantren Raden Rahmat di Ampel, Denta, dan Sunan Giri di Giri. Yang keenam, itu ada kesenian. Pertunjukan wayang dan seni lainnya menjadi media islamisasi. Sunan Kalijaga misalnya menggunakan wayang untuk menyiapkan nilai-nilai Islam. Yang terakhir itu ada politik. Pengaruh raja yang memeluk agama Islam sangat besar dalam mendorong rakyatnya mengikuti agama Islam. Yang selanjutnya itu adalah penyebaran dan pengaruh Islam di Asia Tengah. Penyebaran Islam di Asia Tengah merupakan proses panjang yang berlangsung sejak abad ke-7 Masehi. Dimulai dengan interaksi perdagangan dan misi dakwah dari para sahabat Nabi, walaupun menghadapi tantangan dari berbagai agama dan dari berbagai pandangan agama dan peradaban lokal seperti Buddha, Zoroaster, dan Nasrani. Islam berhasil meraih tempat yang signifikan di kawasan ini, terutama itu melalui jalur perdagangan yang menghubungkan Timur Tengah, Asia, dan Asia Timur. Pada periode awal, Islam mulai tersebar melalui kegiatan misi dakwah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Dan semakin meluas pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, didukung oleh pembentukan dinasti-dinasti Islam lokal seperti Tairiyah, Samayah pada abad ke-10 sebelum Masehi. Islam semakin mengakar, terutama dengan konferensinya Raja Bukhar Khan di Turkistan Timur, menjadi simbol kuat integrasi Islam dalam masyarakat Asia Tengah. Namun, kedatangan bangsa Mongol pada abad ke-13 sempat merusak pandangan Islam di kawasan ini. Meskipun ajaran Islam tetap bertahan melalui gerakan tasawuf dan peran para sufi dalam menyebarkan nilai-nilai spiritual. Pasca keruntuhan
di dinasti Abbasiyah. Islam tetap bertahan melalui kekuatan dinasti-dinasti baru seperti Cahgati, Golden Heart, dan Ihkan. Meskipun pengaruh-pengaruh Rusia dan China serta rezim komunis Soviet menekankan ekspresi Islam dengan propaganda, era modern menjadi titik balik penting dalam kebangkitan Islam di Asia Tengah. Kebijakan Perestroika dan Glasnost pada tahun 1986 memberi ruang bagi bangkitnya kembali identitas Islam di kawasan ini dengan semakin memperkuat potensi Islam serta runtuhnya Uni Soviet pada 1991. Negara-negara Asia Tengah merdeka dan meskipun menghadapi tantangan modernisasi, Islam tetap menjadi unsur integral dalam kehidupan budaya dan sosial masyarakat. Pengaruh Islam di Asia Tengah sangat mendalam dan luas. Melalui integrasi Islam dan tradisi lokal, lahirnya praktik keagamaan yang khas, tradisi tasyawuf, tradisi intelektual, perkembangan aliran seperti Jadidisme dan Kadidisme berperan dalam membentuk wajah Islam modern di Asia Tengah. Meskipun Islam mengalami masa-masa sulit akibat penjajahan dan sekularisasi yang dipaksakan, agama ini tetap menjadi elemen utama dalam identitas budaya dan sosial masyarakat Asia Tengah. Sehingga meskipun tantangan besar dihadapi, pengaruh dan keberadaan Islam di kawasan ini tidak pernah luntur, terus mengakar kuat dan membentuk dinasti sosial serta budaya yang kaya. Selanjutnya itu ada proses penyebaran Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia merupakan suatu proses yang berlangsung secara dinamis dan berkelanjutan sejak abad ke-7 Masehi. Dimulai melalui jalur perdagangan internasional. Perdagangan Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga ajaran Islam yang secara perlahan diterima oleh masyarakat Nusantara, terutama itu di wilayah pesisir Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Maluku. Akulturasi dengan budaya lokal memainkan peran penting dalam mempercepat proses ini, di mana Islam mampu beradaptasi dengan tradisi dan nilai-nilai masyarakat setempat, sehingga memudahkan pemerintahan ajaran Islam tanpa harus meninggalkan budaya asli mereka. Proses penyebaran Islam ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Yang pertama itu ada faktor posisi geografis strategi. Indonesia terletak di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan berbagai kawasan di Asia Timur, Tengah, dan Afrika. Yang kedua itu keterbukaan budaya lokal. Masyarakat Nusantara yang telah terbiasa proses akulturasi yang terjadi memungkinkan tradisi dan adat lokal tetap terjaga. Yang ketiga itu ada peran kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan Aceh meningkatkan peran besar dalam penyebaran Islam. Samudra Pasai menjadi pusat penyebaran Islam awal di Sumatera. Sementara Demak dan Aceh tidak hanya memperluas dakwah, tetapi juga mendirikan masjid, pusat pendidikan Islam, dan menerapkan kebijakan berbasis syariat Islam. Yang keempat itu ada peran Wali Songo.
Peran Wali Songo yang dikenal dengan metode dakwahnya yang inklusif dan adaptif sangat berperan dalam penyebaran Islam di Jawa. Mereka menggunakan seni dan budaya lokal seperti wayang, gamelan, dan tembang sebagai media dakwah. Secara keseluruhan, penyebaran Islam di Indonesia merupakan hasil dari interaksi antara faktor geografis, budaya, dan politik, metode dakwah yang inklusif. Proses ini tidak hanya mengubah aspek keagamaan masyarakat Indonesia, tetapi juga memberikan dampak sosial dan budaya yang besar, menjadikan Islam sebagai agama mayoritas yang mengakar kuat di Indonesia. Akulturasi budaya yang terjadi juga melahirkan praktik keagamaan yang unik, mengembangkan sinergi antara Islam dan budaya lokal yang kaya di Indonesia. Yang selanjutnya itu ada penyebaran Islam pada masa penjajahan di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, pendidikan Islam mengalami berbagai tantangan yang berakar pada kebijakan kolonial yang bertujuan untuk mengontrol masyarakat pribumi. Meskipun menghadapi hambatan tersebut, Islam tetap menjadi bagian integrasi dari identitas budaya dan sosial umat Islam di Indonesia, dengan peran penting yang dimainkan oleh pesantren, ulama, dan sistem pendidikan lokal dalam mempertahankan ajaran Islam. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam mengalami pembatas yang signifikan, terutama karena dianggap tidak mendukung kepentingan kolonial. Pemerintahan Belanda memperkenalkan sekolah-sekolah yang fokus pada pelajaran dasar membaca dan menulis untuk mendukung tujuan akademis dan hukum. Namun pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang, meskipun Jepang berusaha mendekati umat Islam untuk kepentingan politik dan perang Asia Timur Raya, banyak ulama menang kerjasama dengan penjajahan karena perlakuan kejam Jepang terhadap rakyat Indonesia dan ancaman terhadap ajaran Islam, seperti pemerintah untuk menghormati Kaisar Jepang. Jepang juga berusaha memanfaatkan ulama dan mendukung tujuan mereka, tetapi perlawanan muncul dalam bentuk pemberontakan lokal yang dipimpin oleh ulama seperti Kiai Haji Zainal Mustafa. Selanjutnya itu ada perkembangan Islam pasca kemerdekaan di Indonesia. Islam telah memainkan peran penting dalam pembangunan nasional Indonesia serta kemerdekaan dengan kontribusi di berbagai bidang. Nilai-nilai Islam seperti keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial mendasari pembangunan karakter masyarakat. Lembaga pendidikan Islam turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kegiatan filantropi dan ekonomi syariah, membentuk kerjasama sosial dan verifikasi ekonomi. Organisasi Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan dengan bidang pendidikan, sosial, politik. Di bidang pendidikan, mereka mendirikan lembaga pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dan hukum. Organisasi Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan dalam bidang pendidikan, sosial, dan politik. Di bidang pendidikan, mereka mendirikan lembaga pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dan umum, serta memberikan beasiswa. Dalam bidang sosial, organisasi Islam terlibat dalam bantuan sosial, pembiayaan ekonomi, dan menyediakan layanan kesehatan. Selanjutnya itu ada Islam kontemporer di Indonesia.
Pemikiran Islam kontemporer di Indonesia sangat beragam, mencakup berbagai aliran dan gerakan yang mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya. Antaranya adalah Islam fundamentalis dan Islam non-tradisionalis. Selain itu, gerakan Islam yang modern dalam Islam liberal juga muncul sebagai respon terhadap tantangan zaman. Islam neomodernis, radikalisme Islam meskipun sering dikaitkan dengan kekerasan oleh media Barat, tidak sejalan dengan ajaran Islam pada dasarnya, mengutamakan kedamaian. Radikalisasi lebih dipandang sebagai gejala sosial politik daripada berbagai ajaran Islam itu sendiri. Dan radikalisasi Islam seringkali tidak adil, menciptakan citra negatif terhadap agama Islam yang sejatinya mengajarkan perdamaian. Peran media sosial dalam Islam juga cukup signifikan. Di suatu sisi, media sosial dapat menjadi alat dakwah yang efektif, memperluas jangkauan jaringan Islam, tetapi di sisi lain, media sosial menjadi sarana penyebaran kebencian dan radikalisasi yang dapat merusak citra Islam. Oleh karena itu, sangat penting untuk memanfaatkan media sosial secara bijak, memperkuat dakwah yang positif, dan melawan penyebaran konten negatif yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan Islam kontemporer di Indonesia juga diwarnai oleh alur modernisme yang menekankan secara keseluruhan. Pemikiran Islam kontemporer di Indonesia menunjukkan adanya keberagaman antara pembaruan dan pelestarian tradisi. Pemikiran Islam kontemporer di Indonesia menunjukkan adanya keragaman antara pembaruan dan pelestarian tradisi, namun juga mencerminkan keberagaman dan dinamika kaya dalam memaknai Islam di dunia modern. Selanjutnya itu ada kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Islam memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan melalui ajaran Al-Quran dan hadis yang mendorong penggunaan akal untuk memahami alam semesta. Dalam sejarah, peradaban Islam mencapai puncak dalam ilmu pengetahuan, terutama pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah, dengan kemajuan pesat di bidang sains, teknologi, seni, dan arsitektur. Islam memiliki pengaruh yang besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk seni, arsitektur, dan budaya global. Seni dalam Islam dianggap sebagai ekspresi keindahan yang bermanfaat dan memperkaya kehidupan manusia dengan pengaruh Allah sebagai sumber kreatif. Arsitektur Islam membangun nilai-nilai spiritual dengan teknologi modern, menghasilkan karya yang mengembangkan keselarasan antara manusia, lingkungan, dan Tuhan. Globalisasi membawa dampak positif dan negatif terhadap Islam dan budaya. Di sisi positif, globalisasi meningkatkan pengaruh, memperkenalkan pola hidup yang baik, seperti meningkatkan etos kerja dan sikap disiplin. Namun, di sisi negatif, globalisasi menyebarkan akulturasi budaya